Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa mawalah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan masih tentang kitab Syarah Ratib al-Haddad. Faedah yang pertama adalah tentang fi fadli dzikri, keutamaan zikir. Pertemuan terakhir kita telah membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayy wal mayit." Perumpamaan orang yang ingat kepada Tuhannya dan yang tidak ingat kepada Tuhannya adalah seperti orang hidup dengan orang mati. Wa qala al-ulama afdalu dzikri ma kana bil qalbi wal lisani jami'an. Berkata para ulama, sepaling-paling utamanya zikir adalah jika zikir itu berbarengan antara lisan dan hati. Lisannya berzikir kepada Allah, hatinya juga berzikir. Wa zikrul qalbi ala infiradihi afdal min zikril lisan ala infiradihi. Dan zikir hati saja, lisannya nggak berzikir, mungkin saya diem gitu kan, tapi hatinya berzikir. Nah, itu masih lebih afdal daripada zikir lisan saja. Jadi kalau yang paling afdal lisan dan hati berzikir bersama. Tapi kalau hatinya saja yang berzikir, lisannya tidak, itu masih lebih baik daripada lisannya saja yang berzikir dan hatinya tidak berzikir. Wa qultu, berkata musannif kitab ini, wa makna zikrul qalbi an takuna suratu dzikri al-jari 'alal lisan hadiratan fihi wa jariyatan 'alaihi. Mislu idza qala az-zakir bilisanihi la ilaha illallah yakunu kadzalika qailan laha biqalbihi. Kata musannif kitab ini, yang dimaksud dengan zikir hati ya, atau zikirnya hati adalah hendaknya apa yang dibaca oleh lisan ketika berzikir itu juga dibaca oleh hatinya. Jadi ketika lisannya mengucap la ilaha illallah, itu hatinya juga mengucapkan la ilaha illallah. Itu seperti itu. Boleh juga makna daripada zikir qalbi itu mungkin hatinya tidak mengucap la ilaha illallah, tetapi hatinya menghayati apa yang dia baca itu. Tentu ini membutuhkan ilmu berupa apa? Dia memahami apa yang dia baca. Jadi mungkin lisannya menyebut la ilaha illallah, hatinya mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nanti lisannya nyebut lagi la ilaha illallah, hatinya mengatakan tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya mengatakan tidak ada yang menjaga kecuali Allah. Terus begitu. Jadi nggak mesti hatinya mengucap la ilaha illallah, boleh jadi hatinya meresapi makna dari setiap la ilaha illallah itu kan luar biasa. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang mengampuni kecuali Allah, tidak ada yang merahmati. Terus nggak habis-habis makna la ilaha illallah itu kalau kita mau jabarkan dengan semua kehidupan kita. Itu boleh jadi makna zikrul qalbi di situ, kata para ulama. Nah, maka dari itu qala Hujatul Islam rahimahullahu taala az-zikru ala arba'i maratib. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala bahwa zikir itu ada 4 tingkatan. Yang pertama zikrul lisan faqat, zikir lisan saja. Ini tingkatan yang paling rendah. Ya, zikir lisan saja. Wa tsaniyah zikrul lisan ma'al qalbi takallufan. Yang kedua zikir lisan dan hati, tetapi hatinya ini masih dipaksa. Masih dikondisikan untuk ngikuti lisannya. Jadi hatinya dipaksa ngikuti lisan. Tapi sudah bisa itu. Ya, sudah la ilaha illallah, hati dipaksa la ilaha illallah juga. Itu tingkatan kedua. Yang ketiga zikrul qalbi taba'an wa huduruhu ma'al lisan min ghairi takalluf. Yang ketiga orang zikir lisan dan hati di mana hatinya memang sudah terbiasa berzikir, enggak perlu dipaksa. Malah terbalik. Jadi lisannya ngikuti hati.
bukan hati ngikuti lisan. Ya, subhanallah. Jadi kadang-kadang yang ada beberapa orang itu yang diucapkan itu adalah apa yang ada dalam hatinya, dan dia mungkin nggak sadar ngomong kayak begitu. Kebayang Pak kalau hatinya jelek, yang keluar jelek, naudzubillah. Ya kan? Itu subhanallah. Ya. Ada, makanya beberapa aulia, ya, beberapa wali Allah itu ketika mereka berbicara, murid-muridnya memandang ini gurunya bicaranya dalam keadaan sadar atau lagi ada hal, begitu kan? Untuk menimbang itu, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya. Itu beliau pernah ketika berada di majelis beliau di hadapan murid-muridnya, dan murid beliau wali-wali semua. Beliau mengatakan wa qadami ala a'naqil awliya, dan telapak kakiku di atas lehernya seluruh wali-wali. Itu wali-wali di bawah niat, ini lagi sadar apa lagi yakdoh gitu kan. Apalagi ada hal begitu kan. Oh, ternyata lagi sadar. Subhanallah. Maka semua sontak membungkuk kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, kadang-kadang begitu. Ada beberapa orang yang sudah tenggelam dengan zikirnya di dalam hati itu, sehingga yang keluar adalah apa yang tersimpan di dalam hatinya. Ya. Maka banyak-banyak menyimpan yang baik, supaya begitu tergelincir lisan kita nggak lepas dari tuntunan hati. Ya, ini harus dilatih memang hati itu supaya menjadi tabiat. Ya. Ar-rabi'ah, yang keempat, istila'ul mazkur 'alal qalbi wa istighraquhu bihi. Yaitu ketika yang dizikiri, ya, atau Allah begitu, itu sudah menguasai hati. Dan orang yang zikir ini tenggelam dalam zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya, jangankan Allah sendiri mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah." Jika seandainya Al-Quran itu kalamullah, itu kami letakkan di atas gunung, gunungnya akan hancur menjadi debu, karena takutnya dia kepada Allah. Apalagi Allah yang tajalli. Maka begitu Allah tajalli ke dalam hati seorang mukmin, kita yang sangat kecil ini, gunung aja hancur dengan kalamullah, apalagi kalau Allah yang tajalli ke dalam hati seorang mukmin, maka mukmin ini akan hancur. Apa yang hancur? Identitasnya, wujudnya masih ada. Kita bisa lihat, ya, mungkin masih berjalan, mungkin masih makan. Nah, tapi nafsiyah dia sebagai seorang makhluk itu fana, hilang. Ya, ini luar biasa. Ya. Semakin kuat, semakin tinggi makom kewalian, semakin kuat dia untuk menahan tajallinya Allah. Tapi ada beberapa hamba Allah yang memang Allah ciptakan demikian, enggak kuat dengan tajallinya Allah, sehingga dia menjadi fana keberadaannya, menjadi jazab, kalau bahasa kita begitu, majdub. Jadi dirinya sudah hilang, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ditanya, antum siapa? Saya Allah, begitu. Ini udah nggak sadar siapa dirinya. Tapi kalau yang makomnya tinggi, mereka bisa membedakan, ya, mana makhluk, mana khalik. Ya. Baik. Nah, kita yang keempat sulit, ya. Tapi yang ketiga dan kedua bisa kita latih, itu ketika menjadikan lisan dengan hati kita berzikir bersama. Wa qala al-musannif rahimahullah, wal martabatul ula qalilatun naf'i wa saghiratul athari, yakni biha zikrul lisan ma'a ghaflatil qalbi. Kata musannif kitab ini, orang yang zikir lisan saja, ya, ada faedahnya, tapi faedahnya sedikit, efeknya juga sedikit. Efek daripada zikir yang paling tinggi itu ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ada orang yang zikirnya setiap hari, mungkin dia sudah tasbih 1000, tahlil 1000, takbir 1000, tapi masih gelisah terus. Ya, karena mungkin lisan saja yang 1000 itu, hatinya enggak 1000, gitu kan. Ya, lisannya sibuk ngitung, subhanallah, subhanallah, 1000 gitu kan. Nah, jadi ada faedahnya, tetapi kata para ulama qalil, sedikit, tapi ada. Ya, bukan tidak ada, tetap ada, cuma sedikit.
Wala syakka anna dzikral lisan ma'a ghaflatil qalbi qalil faidah wa nafi walakinnahu khairum min talqi dzikri ra'san. Lalu kata para ulama, meskipun zikir dengan lisan itu sedikit faidahnya atau sedikit bekas dan efeknya, tetapi itu masih lebih baik daripada orang tidak zikir sama sekali. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Wa min adabi dzikri. Kemudian zikir itu ada adab-adabnya. Barang siapa ingin mendapatkan manfaat dari zikir, maka dia perhatikan adab-adabnya. Apa itu? Yang pertama, ayyakuna az-zakiru ala akmalil adab wa ahsanil hayat zahiran wa batinan. Yang pertama, hendaknya orang yang berzikir itu berada dalam adab yang paling sempurna. Adab yang paling sempurna. Adab itu apa sih? Adab sama akhlak beda apa sama, Pak? Beda ya? Beda. Akhlak itu kaitannya internal. Itu akhlak. Jujur itu akhlak. Bisa dipercaya, ikhlas, itu akhlak. Karena kaitannya kita sendiri. Tapi kalau adab itu terkait dengan orang lain. Misalnya bertemu orang tua, kita ucapkan salam, kita berjabat tangan, kita cium tangan, itu adab. Kaitan sama yang lain atau di luar kita. Nah, ketika berzikir kepada Allah itu ada adabnya. Adabnya apa? Pertama, kata para ulama, ala akmalil adab. Hendaknya pada adab yang paling sempurna. Jadi kalau kita menghadap makhluk pakai baju yang baik, begitu kan? Kita mau bertamu pakai baju yang layak. Mau ketemu orang banyak pakai minyak wangi. Nah, kepada Allah harus lebih sempurna adabnya. Jangan terbalik. Menghadap manusia kadang-kadang mau kumpul sama istri gosok gigi dulu. Mau zikir kepada Allah enggak gosok gigi. Ya, ini kan kebalik. Ya, jadi hendaknya ketika berkait dengan Allah, muamalahnya pertama ala akmalil adab. Yang kedua wa ahsanil hayat. Kondisinya juga harus paling baik, ya, tenang, ya, penuh ketundukan, penuh sopan santun kepada Allah, baik zahir maupun batin. Kemudian wa ayyakuna ala taharatin wa nadzafatin tamatin. Kemudian hendaknya ketika berzikir kita dalam keadaan bersih dan dalam keadaan suci yang sempurna. Bersih dan suci yang sempurna. Nah, jangan pakai baju yang kotor. Pakai baju yang bersih, jangan dalam keadaan berhadas, dalam keadaan bersuci. Wa ayyakuna fi hali dzikrihi khasyian lillah. Kemudian hendaklah ketika dia berzikir itu dia khusyuk. Ya, khusyuk. Wa mu'azziman li jalalihi, dan mengagungkan keagungannya Allah. Kalau kata sahib Sukumpul Sayyidi Syekh Muhammad Zaini Ghani, beliau mengatakan kalau berzikir kepada Allah jangan tolah-toleh gitu ya. Ya, jangan tolah-toleh. Ya, sampai beliau mengatur dari Syekh Saman tuh duduknya seperti kita duduk di antara dua sujud. Atau kalau pegal ya boleh kayak tahiyat akhir lah. Gitu kan. Kenapa? Inilah simbol duduknya seorang hamba. Kalau bersih lagi nih kan, ini duduknya apa ini? Ulama, raja, pembesar kan gini. Kalau hamba duduknya ya bersimpu di depan robnya gitu kan. Hayat disempurnakan. Ya, bagi yang gak biasa pegal ini kram langsung gitu kan. 20 menit kram gitu kan. Tapi kalau udah terbiasa subhanallah. Lo jangan tolah-toleh gitu kan. Fokus pada apa yang kita zikirkan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Suci. Lalu mustaqbilan lil kiblati, kemudian dia hendaknya menghadap ke arah kiblat. Ya, ketika berzikir dia menghadap ke arah kiblat. Kemudian ka'annahu fis shalah, seolah-olah dia dalam keadaan sholat. Nah, ini zikir yang apa ini? Yang kayak gini. Karena zikir itu bermacam-macam. Ada zikir sambil jalan, ada zikir sambil duduk, ya kan? Sambil jalan kita nyebut subhanallah, subhanallah. Nggak mungkin kita sambil jalan menghadap kiblat terus. Kalau rumah kita belakangnya kiblat, masa kita mundur jalannya gitu kan? Nah, makna zikir yang adab di sini adalah apa? Zikir yang kita jadikan sebagai pegangan, Pak.
Ya, artinya kita ini harusnya menyediakan satu waktu. Dari 24 jam itu ada satu waktu khusus di mana kita duduk zikir. Nah, itu maksudnya. Ya, bukan zikir-zikir yang sambil jalan, sambil berbaring, sambil duduk, bukan itu. Tetapi satu waktu yang kita jadikan pegangan dan itu istiqomah kita kerjakan. Misalnya ba'da maghrib sampai isya. Udah gitu aja. Tapi tiap hari. Tiap hari. Itu yang suci, bersih, menghadap kiblat, fokus, khusyuk. Itu. Tiap hari tuh ya ba'da maghrib. Atau kalau yang berat, karena mungkin ba'da maghrib kadang-kadang dia maghrib masih di perjalanan, boleh dia ambil waktu sebelum tidur 1 jam aja atau setengah jam boleh, yang penting dia istiqomah. Nah ini nih zikir yang mendatangkan banyak manfaat itu adalah zikir yang kita istiqomahkan waktunya seperti itu, walaupun cuma setengah jam atau 20 menit ya, ini. Adapun yang lain-lain sambil berjalan sambil ini nggak mesti suci, nggak apa-apa ya, sambil jalan subhanallah nggak apa-apa, sambil nyetir nyebut la ilaha illallah nggak masalah dalam keadaan tidak suci. Tapi yang waktu khusus tadi itu yang harus kita perhatikan adabnya. Wal yahdhar minal ghaflah an dzikri fi waqtin minal awqat fa innal ghafla an dzikrillah katsiratud dharar. Lalu hati-hatilah jangan sampai kamu lalai dari zikir ya, karena zikir itu kalau dilalaikan atau orang lalai daripada zikrullah, maka itu katsiratud dharar, akan banyak bahayanya ya. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man qa'ada maq'adan lam yadhkurillah fihi kanat alaihi minallahi tirah. Nabi pernah bersabda yang artinya barang siapa yang duduk satu kali, kayak kita ini duduk, kemudian dia tidak menyebut Allah sama sekali, tirah, rugi dia. Kata Nabi begitu. Ya, dia duduk sama sekali nggak nyebut Allah, maka dia rugi. Ya, nauzubillah. Wa man ittaja'a madja'an lam yadhkurillah fihi kanat alaihi tirah. Siapa yang berbaring begitu kan, lalu dia nggak nyebut Allah, dia rugi. Rugi kata Nabi. Wa man mamsha lam yadhkurillah fihi illa kanat alaihi minallah tirah. Siapa yang berjalan dan tidak ingat Allah, maka dia rugi. Artinya apa? Duduk kita disuruh ingat Allah, berbaring disuruh ingat Allah, berjalan disuruh ingat Allah. Duduk itu simbol pergaulan kita. Dalam bergaul disuruh ingat Allah. Berbaring itu simbol istirahat kita. Istirahat ingat Allah. Ya kan? Mamsha berjalan itu simbol dari aktivitas. Itu disuruh ingat Allah. Jadi baik ketika bergaul dengan manusia, ketika kita beristirahat, atau ketika kita beraktivitas, kita disuruh Nabi ingat kepada Allah. Yang nggak ingat tirah, lugi dia. Wa rubbama tasallatu asyaiton 'alal ghafil. Dan apabila orang itu lalai dari zikrullah, boleh jadi tasallatu asyaiton, setan akan menguasainya. Wastaula alaihi bisababi ghaflatihi an dzikri maula. Kalau setan sudah menguasainya, maka ini akan menjadi sebab bagi dia untuk terus lalai dari mengingat Allah. Kama qala ta'ala, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Nah, barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah yang Maha Pengasih, nah, maka ini orang-orang yang kami ikatkan dia dengan syaitan, fahuwa lahu qarin, dan syaitan itu akan jadi qarinnya dia. Na'udzubillah, qarinnya syaitan, teman dekatnya syaitan. Na'udzubillah. Gara-gara apa? Berpaling ketika diajak untuk zikir kepada Allah yang Maha Rahman. Makanya yang diajak zikir berpaling itu hati-hati. Ya, sebab tidak ada yang paling benci dengan zikrullah itu kecuali syaitan. Dikatakan ada seorang aulia itu ketemu iblis itu punggungnya itu sudah bongkok, ya, kemudian kurus. Di antara sebabnya adalah karena manusia yang dia dekati itu, yang satu minta husnul khatimah, amin ya rabbal alamin, yang kedua selalu berzikir kepada Allah. Nah, makanya kan Nabi pernah menceritakan ada 2 setan ketemu gitu kan, yang satu badannya gemuk, yang satu badannya kurus.
Karena yang satu ini, yang gemuk ini tinggalnya di tempat orang kafir yang dia makan nggak nyebut Allah, minum nggak nyebut Allah, tidur nggak nyebut Allah, bahkan mengumpuli istrinya pun nggak nyebut Allah. Makmur setannya, karena ikut nimbrung di situ, ikut makan, minum, bahkan ikut mencampuri istrinya. Na'udzubillah. Nah, sementara yang kurus ini karena disuruh dapat apa namanya, surat perintah nempeli orang mukmin. Orang mukmin yang begitu makan nyebut Allah, minum nyebut Allah, pakai baju nyebut Allah, tidur nyebut Allah, gitu kan. Jadi luar biasa. Setan nggak mati tapi bisa sakit, kan gitu. Bisa sakit, bisa kurus. Nah, gara-gara yang ditempeli selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka saya berwasiat wabil khusus kepada diri saya pribadi, ya mari kita mendawamkan zikrullah. Ya, Bapak-bapak harus punya pegangan. Kalimatnya apapun terserah, Pak. Yang senang subhanallah, subhanallah. Yang penting dia pegang. Waktunya ditentukan sendiri sesuai dengan kelapangan kita di mana. Tapi istiqomah di situ. Ya, minimal sepekan sekali membaca rotib al-hadab. Minimal kan begitu. Syukur-syukur bisa istiqomah tiap hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian zikir dan tidak zikir ini juga bisa menjadi pembeda antara orang mukmin dengan orang munafik. Wa min sya'nil mu'min ayadhkurullaha katsira. Begitu. Di antara keadaan orang mukmin itu adalah dia banyak ingat kepada Allah. Kama anna wasfal munafik, adapun sifatnya orang munafik, la yadhkurullah illa qalila. Mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Ya, hati-hati loh. Jadi orang munafik itu ingat Allah tapi sedikit. Ngeri nih. Kebayang kalau orang ngakunya mukmin tapi nggak ingat Allah sama sekali, masih kalah sama munafik. La haula wala quwata illa billah. Ya. Sementara orang munafik itu yuraunan nas wala yadhkurunallah illa qalila. Wa fi mulazamati dzikri wal mudawamah alaihi tardus syaitan. Nah, ini faedah zikir. Di antaranya orang yang mulazamah, yang istiqomah zikir, tardus syaitan, dia dapat menolak syaitan, mengusir syaitan. Kadang-kadang rumah itu, ya kadang-kadang ya rumah itu kalau nggak dizikiri begitu Pak, banyak syaitannya. Wa qad'un li waswasatihi, mulazamah atau mudawamah zikir juga dapat memutus waswasnya syaitan. Kama warada anna syaitan jasim ala qalbil abdi, fa idza dzakarallah khanisa wa idza ghafila waswasa lahu. Nah, kenapa? Karena ada riwayat mengatakan setan itu ada yang berdiam di hati kita. Setan itu ada yang diam di hati kita. Ketika kita zikir kepada Allah, maka dia pergi. Bukan menghilang, tapi dia pergi dulu, menghindar. Begitu kita lupa, dia masuk lagi. Untuk membisikkan was-was. Nah, ini was-was hati-hati betul. Ya, kalau tidak bahaya, tentu Allah tidak turunkan surat An-Nas itu tentang was-was. Ya, karena ada khannas yang apa? Yuwaswis fi sudurinnas, memberikan rasa was-was. Was-wasnya bertingkat-tingkat. Yang paling dasar was-was itu adalah seseorang yang ragu-ragu, ini saya udah batal atau belum? Ini sah atau belum? Ini terbasuh atau tidak? Tadi saya sudah niat apa belum? Itu was-was yang paling dasar. Yang mengerikan kalau was-wasnya masuk kepada iman. Ini Allah betul nggak sih maha adil? Ini doa saya betul nggak sih dijawab? Itu was-was juga. Setan juga itu. Nah, supaya menenangkan hati kita dari was-was, baik yang masalah ibadah maupun akidah, banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai sini. Kalau ada pertanyaan, persilakan. Monggo. Baik, yang bagus ya. Nabi Ayub alaihissalatu wassalam wa ala nabiyina afdhalus salah wa taslim. Semoga Allah melimpahkan salawat kepada Nabi Ayub dan memberikan salawat yang terbaik kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ayub adalah contoh, ya, contoh bagi kita semua, seorang mukmin bahwa hidup itu memang tidak akan pernah lepas dari cobaan dan ujian. Jadi jangan lalu kemudian gini,
Oh kan saya sudah rajin sholat, sudah banyak zikir, kok masih sakit? Nah kan gitu. Saya sudah banyak ini, sudah banyak itu, sudah banyak amal, kok masih susah rezeki? Jangan begitu. Jadi nggak ada rumusannya kalau banyak ibadah senang terus, enggak. Jadi Nabi Ayub adalah contoh nyata bagaimana ujian itu ada. Ya, ujian itu ada. Baik. Kalau ditanyakan apa zikir yang dibaca oleh Nabi Ayub, ya, Nabi Ayub tidak hanya mengandalkan zikir, karena beliau adalah seorang nabi yang berarti Allah tuh nggak pernah lepas dari hatinya beliau. Ya, jadi nggak bergantung kepada zikir-zikir kayak kita, karena beliau adalah seorang nabi sehingga al-mazkur atau yang diingat yaitu Allah itu istilah sudah menguasai hatinya. Nah, hebatnya Nabi Ayub adalah dalam tanda kutip imannya beliau tidak tergores sedikit pun, tidak goyah sedikit pun dengan hantaman-hantaman yang bertubi-tubi datang kepada beliau. Enggak geser sedikit pun. Karena yakinnya beliau kepada Allah dan baik sangkanya beliau. Jadi kunci daripada Nabi Ayub itu adalah yakinnya kepada pertolongan Allah dan baik sangka. Jadi kalau mau dianggap itu zikir, ya itulah zikirnya. Yakin dan husnuzon. Ya, husnuzon. Sampai dikatakan beliau itu orang yang kaya raya, punya istri berapa? 4, ya, istrinya 4. Punya anak 8. Ya kan? Berarti 1 istri 2 lah minimal gitu kan. Nah. Kemudian punya kebun, punya peternakan, punya rumah mewah. Dihabisi kan itu. Kebunnya kebakaran. Masih bersyukur, alhamdulillah ala kulli hal, begitu kan, segala puja bagi Allah atas segala kondisi. Iblis makin panas gitu kan, wah ini berarti kebun nggak ngaruh nih, maka dihabisi anak-anaknya itu, dibikin angin puting beliung sehingga rumahnya roboh, menimpa semua anak-anaknya meninggal. Masih bersyukur juga ya, alhamdulillah ya ala kulli hal, segala puja bagi Allah atas segala kondisi. Wah panas lagi iblis ini, dibikin sakit gitu kan. Nah, dibikin sakit. Nah begitu sakit istrinya kan pelan-pelan nggak tahan, 1 pulang ke rumah orang tuanya gitu kan, sampai tinggal 1 dari 4 tinggal 1, yang 3 udah pulang. Nah karena penyakitnya itu menimbulkan aroma tidak sedap, maka oleh orang kampung itu nggak diusir tapi disindir-sindir gitu. Akhirnya sebagai seorang nabi beliau nggak enak, yuk kita keluar kampung ke pojokan, ke lembah. Nah tinggallah di situ bersama istrinya 1 ini ngerawat. La haula wala quwata illa billah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Kulitnya semuanya, ya Allah. Kalau orang lepra itu Pak, pertama gatal, digaruk jadi merah, habis merah jadi hitam kulitnya, lama-lama copot, kulitnya copot, rontok, kan begitu. Ya Allah, sabar itu istrinya kan. Ada yang mengatakan 8 tahun sakitnya itu, ada yang mengatakan 7 tahun. Sampai istrinya ngomong, kalau bahasa kita, Mas, sampean ini kan nabi, kan begitu. Nabi itu mustajab doanya. Coba doa sama Allah minta sembuh. Begitu. Minta sembuh. Karena beliau selama sakit nggak pernah minta sembuh. Kata minta kan Nabi. Makbul gitu kan. Kabul gitu kan. Kata Nabi, saya malu sama Allah, Dek. Begitu jawabannya. Iya. 20 tahun kita hidup enak, nyaman, nikmat. Ini baru 8 tahun. Nantilah kalau udah 20 tahun udah impas begitu. Waduh, kata istrinya repot ini gitu kan. Nunggu 20 tahun dulu, Pak. Wah Allah. Kalau saya sakit mata sehari langsung tak sembuh, nangis kan begitu. Ya bukan nabi gitu kan. Akhirnya Nabi Ayub nggak minta doa sembuh. Sampai kapan? Sampai sakitnya itu mengganggu beliau untuk berzikir, baru ini nggak beres nih. Begitu kan. Jadi kalau sakit kita itu sampai mengganggu ibadah, minta sembuh cepet-cepet. Tapi kalau belum ganggu ibadah, boleh tidak minta sembuh. Tapi kalau udah mulai ganggu ibadah, boleh.
Gitu kan. Jadi begitu udah ini, nah baru tuh beliau angkat tangan, Rabb anni massanni yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah tertimpa satu mara bahaya, yaitu penyakit. Wa anta arhamur rahimin, engkaulah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Subhanallah, langsung turun malaikat Jibril, ya kan. Lalu dengan diketuk panah dengan sayap malaikat Jibril, tuk, lalu keluar air. Kata malaikat Jibril, Ayub mandi, begitu. Beliau mandi di situ langsung bersih, rontok semua penyakitnya, kembali bagus fisiknya. Allah kembalikan, istrinya kembali 4. Iya, anaknya 16, 2 kali lipat. Hartanya bertingkat-tingkat, berlipat-lipat. Dan begitu orang-orang mendengar beliau ini sudah sembuh, berbondong-bondong orang datang mengucapkan selamat. Subhanallah. Nah, jadi Allah tidak pernah mengabaikan doa. Ya, kalau belum sembuh juga sakitnya, ya mungkin belum waktunya, kan gitu. Tapi tetap harus mohon terus kepada Allah dengan baik sangka. Jadi kunci Nabi Ayub berhasil, imannya tidak pernah goyah kepada Allah dan selalu berbaik sangka kepada Allah. Itu. Nah, kita ini kadang-kadang nggak kuatnya apa? Baik sangkanya itu. Ini dikabul nggak sih? Begitu. Ya. Insya Allah dikabul, Pak. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Nah, jadi itu ya. Yakin dan husnuzan. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah tidak pernah mengecewakan hamba seseorang. Antum buka surat Maryam, lihat bagaimana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Karena sudah sampai sepuh sekali nggak punya anak, Nabi Zakaria. Tapi di doa itu kata beliau apa? Ya Allah, Engkau tidak pernah mengecewakan doa-doaku. Masya Allah. Maka Allah berikan seorang anak yang Allah namai sendiri. Anak itu adalah Yahya. Dan kata Allah, tidak pernah ada satu manusia pun kami namai Yahya sebelumnya. Subhanallah. Jadi jangan berburuk sangka kepada Allah, ya. Tetap yakin kepada Allah. Jangan buruk sangka. Baik sangka dan terus berdoa kepada Allah, karena Allah itu Maha mendengar, Allah Maha mengabulkan. Boleh jadi tatkala kita angkat tangan, kita belum melihat pengabulannya, tapi Allah tersenyum, gitu kan? Allah senang karena kita selalu menyebut Allah. Nggak ada yang rugi, Pak. Nggak ada yang rugi, insya Allah. Nah, semoga Allah rahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi yang lain? Sebelum kita tutup, cukup ya. Yang akan datang insya Allah kita baca faedah yang kedua tentang arkanuz zikri wa syurutihi, tentang rukun-rukun zikir dan syarat-syaratnya. Ya, karena banyak orang yang sudah bagus adabnya, tetapi zikirnya tidak berfaedah. Karena apa? Karena mungkin rukunnya dia tinggalkan. Jadi sama kayak sholat, ya pakai baju bagus, baju putih-putih, pakai imamah segala macam, Fatihahnya nggak dibaca, gitu kan? Kalau Fatihah itu rukun, ya, gimana mau diterima Allah? Nah, zikir pun demikian. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat pada apa yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.